Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita semuanya dikumpulkan di tempat yang mulia. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita semua berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan panjang umur, bisa memasuki bulan Maulid di tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menggambarkan kepada kita semua keagungan Nabi Muhammad SAW sampai sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi, Allah dahulu yang memulai salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Setelah Allah bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW, kekasihnya, para malaikat pun juga mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Barulah ketika itu kita orang-orang yang beriman dikatakan sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu, bersalawatlah kepada Nabi SAW dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam salawat dan salam kepada Nabi SAW terdapat manfaat, keutamaan yang sangat banyak, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang selalu bersalawat dan bersalam kepada Nabi SAW. Ada satu hadis diriwayatkan dari Jubair Maula Nafi'. Beliau mendengar Abdullah bin Umar yaqul, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar kumandang azan dari muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka jawab dan ucapkan persis seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Orang yang azan, dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa sallu alayya, kalau sudah selesai azan jangan berhenti, tapi sambung dengan salawat kepadaku, kata Nabi SAW. Jadi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dijawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ada salawatnya. Itu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sambung dengan salawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya marratan wahidatan, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu ashran, maka Allah akan membalas salawat dia dengan 10 kali salawat. Jadi kalau kita misalnya, baik itu setelah azan atau di waktu-waktu yang lain, ya, Muhammadur Rasulullah, kemudian kita sallallahu alaihi wasallam satu kali itu kan, ketika kita mengucapkan itu, kita mendapatkan balasan salawat dari Allah seketika itu juga.
seketika itu juga. Dan ini amalan yang paling mudah, yang tidak disyaratkan ikhlas. Walaupun sampai tidak ikhlas tetap itu jadi itu amalannya. Lek sampean sholat riak itu tidak diterima sama Allah. Lek sampean maca Quran riak tidak diterima sama Allah. Kalau anda ibadah riak tidak diterima, bukan karena Allah ingin dipuji sama manusia, tidak diterima karena syaratnya harus ikhlas. Tapi kalau salawat dan salam kepada Nabi SAW, walaupun sampean riak, tak getno, tak enakno, cek wong-wong ngomong aku ki ahli salawat, tidak apa-apa, tetap diterima sama Allah itu salawat itu. Salam kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu ketika kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di waktu yang sama Allah membalas kita 10 salawat. 10 salawat, salawat dari Allah kepada kita yaitu rahmatnya Allah. 10 salawat dari Allah yaitu berupa rahmat, 10 rahmat yang turun di waktu yang sama kepada kita semua. Sehingga orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama yang dekat kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomentar tentang hadis ini. Seandainya manusia mendapatkan satu rahmat saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu rahmat tadi cukup sebagai penjamin dia menjadi manusia yang mulia dunia sampai akhirat. Satu tok itu ya, satu rahmat dari Allah kalau sampai kepada kita itu sudah menjamin kita mulia dunia sampai akhirat. Bagaimana ketika kita sholawat kepada Nabi satu kali, bukan satu rahmat yang turun tapi 10 rahmat. Itu kalau satu. Kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, terus Allahumma sholli sampai 10 kali. Di waktu itu kita mendapatkan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman 10 kali. Anda mengucapkan 100 kali dan itu tidak makan waktu banyak. 100 kali itu hitungan menit mean ya, tidak nyita waktu banyak. Mari ngono sampai Nabi turu-turu tidak apa-apa. Sholawat 100 kali, misalnya mari subuh 100 kali, mari zuhur 100 kali, mari asar, mari maghrib 100 kali, isya, tidak rugi, tidak hilang waktunya sampean. Cuman 2 menit mungkin 3 menit. Di situ akan mendapatkan 1000 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita hina di atas dunia, tidak mungkin kita hina di akhirat. Seperti itu masih malas kita kadang-kadang untuk sholawat kepada Nabi SAW. Padahal sekarang kita ada di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan kelahiran Nabi tidak salawat. Terus kapan mana salawat sama Rasulullah? Karena itu orang-orang yang memahami hal ini, itu lisannya tidak akan berhenti untuk salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga lugu sama kiai-kiai, ya kiai-kiai kita, habaib kita, itu kadang-kadang mulutnya itu tidak diem mereka salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Mengharapkan rahmat turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka mulia di dunia. Jangankan manusia biasa, presiden ini tunduk sama ulamanya, salaman, sowan. Kenapa? Mulia dia, lebih mulia daripada pejabat. Walaupun hartanya tidak seberapa itu para kiai, para habaib itu, tapi dimuliakan sama Allah di atas dunia. Belum lagi nanti kemuliaan yang diterima di akhirat. Karena itu kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusan hadis ini Nabi menyatakan, "Tsumma saluli al-wasilah." Kemudian setelah bersalawat kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, perantara supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha, karena sesungguhnya wasilah ini manzilatun fil jannah, satu kedudukan di surga Allah, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak akan diberi kecuali kepada satu hamba pilihan saja. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku, kata Nabi, berharap orang pilihan itu adalah aku sendiri, kata Rasulullah SAW. Padahal ya ada lagi, siapa lagi yang lebih afdal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Nabi memang, cuman ini tawaduknya Nabi, merendahnya Nabi. Itu wasilah wal fadilah, itu kedudukan yang sangat tinggi di surga Allah itu, dan tidak diberikan kecuali kepada satu manusia nanti. Mudah-mudahan itu anak, kata Nabi. Ini tawaduk, merendah Nabi itu. Bukan seperti kita sekait belajar setahun 2 tahun
saya alhamdulillah saya itu begini kayak ada orang yang paling afdol ketimbang dia ya. Nabi itu yang paling afdol masih mudah-mudahan yang mendapatkan itu saya ya. Mudah-mudahan padahal memang Nabi yang dapat itu. Ini mengajarkan kepada umat itu tawadhu. Sampean alim seperti apa kalau tidak tawadhu ya percuma ya, orang tidak bakal cinta sama kita ya. Tapi kalau ilmunya biasa-biasa tapi akhlaknya luar biasa, ini gampang diterima oleh masyarakat insya Allah. Apa mending tidak ada ilmu ini, tidak ada akhlaknya mau tambah ya, tonggo-tonggo nismati ya wis nyumpeki di daerah ini ya, boleh ruwet ya. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat alaihi syafa'ah. Dan barang siapa yang memintakan wasilah itu untukku setelah selesai adzan, dia berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammad alwasilah ini ya wal fadilah. Siapa yang mengucapkan hal itu maka nanti dia akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lek krungu adzan ya ojo ngomong dewi, jangan ngomong sendiri, karena para ulama mengatakan orang yang biasa mendengarkan adzan, ada suara adzan dia ngomong karepe dewi, atau TV ini tidak dipateni misalnya, tetap dia mendengarkan televisi, berita, gosip, ya sinetron misalnya, itu nanti penyebab dia mati su'ul khotimah. Itu penyebab mati su'ul khotimah tidak menghormati suara adzan. Oh sedino ping 5 bosen wis jarno wis. Ya ndak usah dicirikno TV-nya. Hati-hati. Su'ul khatimah nanti, naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah menjawab azan jangan lupa sholawat kepada Nabi, doa azan dibaca. Ya, doa azan dibaca supaya kita mendapatkan syafaat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat yang berikutnya daripada sahabat Anas. Sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril nadani, memanggil aku, kata Rasulullah. Faqala man shalla alaika, wahai Muhammad, siapa manusia yang bersalawat kepadamu salatan satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, Allah akan membalas salawatnya dia dengan 10 salawat, 10 rahmat. Wa rafa'ahu asyra darajat, bukan dapat rahmat saja tapi derajatnya ditinggikan oleh Allah sebanyak 10 darajat. Malaikat Jibril ini yang ngabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya salawat, salam juga ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam ini bukan sholat, sholawat ya sholawat, kalau salam ya salam. Loh, apakah sama sholawat dan salam? Sama, fadilahnya besar. Karena Nabi pernah bertemu malaikat Jibril mengatakan, inni ubasyiruka, Muhammad, tak kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah subhanahu wa ta'ala tadi menyampaikan kepadaku, apa kata Allah? Man sallama alaika, barang siapa yang bersalam, bukan salawat ya, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallamtu alaih, aku akan membalas salamnya dia, Allah yang balas. Kalau kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, Allah membalas doa keselamatan untuk kita. Wa man shalla alaika sallaitu alaih, dan barang siapa bersalawat kepada Muhammad, maka Allah akan membalas salawatnya dia. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa, ini besar ya insya Allah kalau kita sholawat, memperbanyak sholawat, ya tidak kira semaput insya Allah ya tidak kira kelaparan, tidak sampai kehausan. Amalannya enteng, waktunya tidak menyita waktu banyak, tapi fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Ini yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-kabirah, ya, nikmat yang luar biasa diberikan kepada Allah kepada kita semua. Tinggal kita mau mengamalkan apa enggak, tinggal kita mau mendapatkan pemberian dari Allah atau tidak. Kalau mau, mulai malam hari ini kita niati, kita perbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu
riwayat daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi itu pengen menceritakan kepada kita bahwa surga itu ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan tertinggi yaitu surga Firdaus. Karena itu Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau ente minta surga sama Allah, minta jangan yang nanggung-nanggung, minta al-Firdaus al-a'la, yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Tidak apa-apa wis ngemper, tidak apa-apa ya Allah, jangan loh. Kok ngemper, biasaan ngemper loh man. Ya, minta sama Rasulullah di surga yang tertinggi, jangan nanggung-nanggung. Lah, nanti itu orang dibagi sesuai amalnya nanti. Yang amalnya banyak, kemudian dia berhasil ditempatkan di surga yang tertinggi, berhasil kumpul sama Rasulullah nanti, dan para anbiya, para nabi-nabi. Nah, ketika sudah kumpul di surga yang tertinggi, nantinya itu ya seperti yang kita rasakan sekarang ini, duduk di satu majelis, kemudian Rasulullah duduk di depan, ya, kumpul, kita bisa memandang Rasulullah langsung, secara langsung. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa memandang Rasulullah SAW. Cuma nantinya ternyata ada orang-orang tertentu yang didekatkan sama Rasulullah. Ada orang-orang tertentu ketika dia jauh didekatkan sama Rasulullah. Fulan, bapak fulan, maju, dekat sama saya, jangan jauh-jauh. Ada orang-orang seperti itu ternyata. Karena itu dalam satu hadis mengatakan aulan nasi bi yaumil qiyamah, manusia yang paling utama nanti di hari kiamat dengan aku, artinya yang paling dekat nanti duduknya dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak sholawat kepadaku di atas dunia, walaupun orang Pasuruan, walaupun orang perumahan apa ini, Pesona Candi, bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ya, dilihat, oh ini orang Pesona Candi yang dulu sholawatnya setiap hari 2000 kali. Sini, jangan jauh-jauh sama saya, kata Rasulullah, duduk sini dekat sama saya. Ya, ini orang-orang yang didekatkan nanti, ya, tempat duduknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama itu tidak nanggung lah salawat. Sehari 25.000 kali. Sehari 25.000 kali. Itu mulai nom sampai mati seperti itu. Nah, kita kalau mau dibandingkan sama mereka tidak ada apa-apanya. Itu wis ngerasa wis, oh, insya Allah saya masuk surga, insya Allah. Ya tidak apa-apa, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, tidak apa-apa. Tapi juga harus tahu diri, ya, dosa kita seperti apa, ibadah kita itu kualitasnya seperti apa. Ya, kunci sepeda motor hilang ketemu nih ketika sholat misalnya. Ini harus tahu diri juga. Ya, kualitas ibadah seperti itu. Mari kita cari senjata supaya kita ini selamat, supaya bisa ketemu Rasulullah, bisa kumpul bersama Rasulullah, yaitu sholawat yang banyak. Kembali kepada ajaran Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, kemudian kita basahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, dengan harapan mudah-mudahan nanti termasuk orang-orang yang akan didekatkan oleh Rasulullah SAW di surga nanti. Berapa menit? Sudah adzan ya. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita baca daripada hadis-hadis Nabi SAW ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.